Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini kita belajar di tema 7 mata pelajaran IPS dengan materi peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Bangsa Barat adalah bangsa Eropa. Mulai abad 15, bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra. Bangsa Barat yang menjajah Indonesia adalah Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Peristiwa kedatangan bangsa Barat di Indonesia dimulai dari Portugis yang mendarat di Malaka pada tahun 1511, diikuti oleh Spanyol yang mendarat di Tidore Maluku pada tahun 1521, dan pada tahun 1596 Inggris dan Belanda tiba di pelabuhan Banten. Faktor-faktor yang mempengaruhi bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra. Yang pertama adalah gold, yaitu adanya keinginan mencari kekayaan, terutama rempah-rempah. Rempah-rempah dibutuhkan untuk obat-obatan dan bumbu masak yang pada abad itu semahal dengan harga emas. Kemudian yang kedua gospel, atau adanya keinginan menyebarkan agama di daerah yang dijajahinya. Yang ketiga ada glory, yaitu keinginan adanya mencari kejayaan di daerah jajahannya. Semakin banyak daerah jajahan, maka dianggap semakin jaya negara tersebut. Yang keempat adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya, membuat kapal laut yang besar, ditemukannya senjata, ditemukannya kompas untuk penunjuk arah. Selanjutnya kita akan melihat peristiwa pada masa kolonial Inggris. Pada masa itu gubernur jenderalnya adalah Thomas Stamford Raffles yang memulai tugasnya pada tanggal 19 Oktober 1811. Kebijakan-kebijakan pada masa itu ialah 1. Kebijakan di bidang ilmu pengetahuan, yaitu mengundang ahli untuk melakukan penelitian. Kemudian kebijakan yang kedua bersama Arnoldi menemukan bunga terbesar di dunia yang kemudian diberi nama Rafflesia arnoldi. Yang ketiga yaitu menulis buku History of Java dan merintis pembangunan kebun raya Bogor. Kemudian kebijakan di bidang ekonomi, yaitu kebijakan mengadakan sistem sewa tanah. Semua tanah dianggap milik negara, maka petani harus membayar pajak sebagai uang sewa. Dan kebijakan di bidang pemerintahan, pengadilan, dan sosial, seperti Pulau Jawa dibagi menjadi 16 keresidenan. Kemudian setiap keresidenan mempunyai badan pengadilan sendiri dan melarang perdagangan budak. Peristiwa pada masa kolonial Belanda. Pedagang Belanda dengan didukung oleh pemerintahnya membentuk kongsi dagang yang bernama VOC pada tanggal 20 Maret 1602. Tujuan VOC di Indonesia ini yaitu 1. Menguasai pelabuhan penting, 2. Menguasai kerajaan di Indonesia, 3. Melaksanakan monopoli rempah-rempah. Maksudnya adalah Belanda membeli rempah-rempah dengan harga murah di Indonesia, kemudian menjual dengan harga tinggi di negara Belanda. Namun, pada akhir abad 18, kejayaan VOC mulai merosot dikarenakan banyak pejabat yang korupsi, kemudian kesulitan melakukan pengawasan, adanya revolusi Prancis, dan banyak rakyat yang menentang kegiatan VOC ini. Kemudian pada tanggal 15 Januari 1808, Herman W. Daendels menerima kekuasaan menjadi gubernur dengan kebijakan-kebijakan sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan tentara dengan mengambil rakyat di Indonesia. Yang kedua, membangun pabrik senjata di Semarang dan di Surabaya. Yang ketiga, membangun jalan raya dari Anyer sampai Panarukan yang panjangnya kurang lebih 1.100 km dengan menerapkan sistem kerja paksa atau kerja rodi. Kemudian yang keempat, membangun benteng pertahanan. Dan yang kelima, membangun pangkalan di Anyer dan Ujung Kulon. Sistem tanam paksa pada masa kolonial Belanda. Sistem tanam paksa pada masa Johannes van der Bos dilaksanakan di wilayah Jawa, Sumatera Barat, Minahasa, Lampung, dan Palembang.
Pada pelaksanaannya terjadi penyimpangan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jatah tanah untuk tanaman ekspor lebih dari 1/5. Yang kedua, rakyat tidak sempat mengerjakan ladangnya sendiri. Yang ketiga, rakyat yang tidak memiliki tanah harus bekerja lebih 1/5 tahun. Yang keempat, waktu tanam paksa melebihi 3 bulan. Yang kelima, setiap kelebihan hasil panen tidak dikembalikan kepada rakyat. Dan yang keenam, kegagalan panen menjadi tanggung jawab petani. Penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan tanah paksa ini memberikan dampak untuk rakyat Indonesia, yaitu rakyat gagal panen, rakyat menderita, banyak wabah penyakit, rakyat kelaparan, dan kematian penduduk meningkat. Selanjutnya kita akan melihat peristiwa perlawanan rakyat Indonesia terhadap Portugis. Yang pertama di daerah Aceh. Alasan rakyat Aceh melakukan perlawanan adalah karena Portugis ingin menguasai perdagangan di Aceh. Kemudian di daerah Ternate dan Maluku adalah dikarenakan Portugis serakah, ikut campur dalam pemerintah, membenci agama rakyat Ternate dan bersikap sewenang-wenang. Sekarang kita lihat peristiwa perlawanan rakyat Indonesia terhadap Belanda. Pangeran Antasari di Kalimantan Selatan melakukan perlawanan karena Belanda memonopoli perdagangan dan mencampuri urusan kerajaan. Sultan Hasanuddin di Makassar melakukan perlawanan karena Belanda memonopoli perdagangan rempah-rempah di Makassar. Kemudian di daerah Maluku, Patimura melakukan perlawanan karena Belanda memaksa rakyat Maluku kerja rodi dan menjadi tentara di Pulau Jawa. Dan di daerah Papua, Silas Papare juga melakukan perlawanan karena ingin menyatukan Irian Barat dengan Indonesia, karena pada saat itu Irian Barat di bawah kekuasaan Belanda. Selanjutnya Sisingamangaraja di Sumatera Utara melakukan perlawanan karena Belanda ingin menguasai daerah Tapanuli. Dan Tuanku Imam Bonjol di Sumatera Barat melakukan perlawanan karena Belanda menjalankan politik adu domba terhadap kaum adat dan kaum padri. Sultan Agung Tirtayasa dari Banten melakukan perlawanan karena VOC berusaha menguasai Banten. Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta juga melakukan perlawanan karena Belanda akan membangun rel kereta api di atas makam leluhurnya tanpa izin Pangeran Diponegoro. Kemudian I Gusti Ketut Jelantik Bali melakukan perlawanan karena Belanda melanggar hukum tawan karang di daerah Bali. Faktor penyebab gagalnya perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah. Yang pertama, perjuangannya masih bersifat kedaerahan. Yang kedua, perlawanan tidak dilakukan secara serentak. Yang ketiga, kalah dalam persenjataan. Yang keempat, masih bergantung kepada pemimpin. Dan yang kelima, Belanda menerapkan politik adu domba. Belajar dari pengalaman, lahirlah masa pergerakan kebangsaan yang dibedakan menjadi 3 masa, yaitu 1 masa awal pergerakan nasional pada tahun 1900-an dengan lahirnya organisasi Budi Utomo, Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan Indisti Partij. Kemudian masa awal radikal pada tahun 1920 sampai 1927-an. Organisasi yang lahir pada masa ini yaitu Perhimpunan Indonesia, Partai Komunis Indonesia, Nahdlatul Ulama, dan Partai Nasional Indonesia. Dan masa ketiga yaitu masa moderat yang terjadi pada tahun 1930-an. Organisasi pemuda dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang bersifat kedaerahan, bersifat nasional, dan bersifat keagamaan. Semua organisasi ini kemudian bergabung menjadi satu kesatuan yang akan menandai lahirnya Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda diawali dengan Kongres Pemuda Indonesia yang dilakukan 2 kali, yaitu pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 dan tahap 2 27 sampai 28 Oktober 1928. Pada Kongres Pemuda 2
diambil keputusan sebagai berikut: menerima lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan, menerima merah putih sebagai bendera Indonesia, semua organisasi pemuda dijadikan satu menjadi Indonesia Muda, dan diikrarkannya Sumpah Pemuda. Kemudian ada Kongres Perempuan Indonesia yang dilakukan sebanyak 3 kali. Pada Kongres Perempuan Indonesia I, merumuskan tujuan mempersatukan cita-cita dan usaha memajukan wanita Indonesia. Pada Kongres Perempuan Indonesia II, membahas masalah perburuan perempuan, pemberantasan buta huruf, dan perkawinan. Pada Kongres Perempuan Indonesia III, menyetujui RUU Perkawinan Modern dan menyepakati tanggal lahir PPI 22 Desember sebagai Hari Ibu. Baiklah anak-anak, demikianlah pembahasan materi kita pada hari ini. Untuk latihan kalian di rumah, jawablah 4 soal di bawah ini dan tulislah di buku tematik latihan kalian. Tetap semangat anak soleh dan solehah. Salam rindu dari Bapak Ibu Guru. Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.